Jumlah korban keracunan di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah hingga 1.000 orang lebih. ...41 siswi di Kota Bandung diduga jadi korban pelecehan seksual oknum guru. Keseruan wisatawan menyaksikan pelepasan penyu hijau di ujung genteng. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Hendanun akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Jumlah korban keracunan MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat hingga Kamis siang mencapai 1.171 orang. Korban yang masih dirawat di aula kecamatan berjumlah 11 orang. Data tersebut disampaikan oleh Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sari Khotimah. Data tersebut merupakan akumulasi jumlah dari kejadian hari Rabu dan Senin kemarin. Hari Senin berjumlah 441 orang, sedangkan hari Rabu mencapai 730 orang. Kepala Puskesmas Cipongkor menegaskan, hingga kini masih ada 11 orang yang mendapatkan perawatan di aula Kecamatan Cipongkor. Aktivitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maju Jaya di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara. Hal ini dilakukan usai keracunan kembali terjadi pada hari Rabu kemarin. Pasca kembalinya terjadi keracunan makanan bergizi gratis terhadap siswa, aktivitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maju Jaya di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur ini menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.986 siswa. Ribuan porsi makanan ini disalurkan untuk 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Dapur Maju Jaya menyiapkan menu makan bergizi seperti spaghetti, burger, dan ayam. Proses pengolahan makan bergizi mulai dilakukan jam 11 malam, kemudian disalurkan pada jam 7 pagi. Kang, ini pas sebenarnya hari ini kan ada sempat keracunan. Itu kalau boleh tahu menunya apa nih, Kang? Hari ini atau hari ini? Untuk hari ini ya yang ada kasus ini ya pas di ayam geprek. Di ayam geprek. Di ayam geprek. Ya, padahal kita juga sudah 2 kali membuat menu ayam geprek. Di ayam geprek hari ini proses pengerjaannya dari jam 11 malam. Dari jam 11 malam tuh kita mulai dari nasinya. Kalau dari nasi kita mulai dari jam 11 malam. Terus kalau mulai kayak persiapan, ya kan ada kayak timun, tomat gitu kan. Nah kalau itu memang kita dari jam 8-an. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Untuk disalurkannya jam? Ya disalurkannya pagi jam 7. Kepolisian dari Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Maju Jaya di Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam olah TKP, polisi juga mengambil sampel makanan yang dibagikan. Pasca keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, petugas Inafis Satreskrim Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maju Jaya di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Polisi menyisir seluruh ruangan dapur SPPG, mulai dari gudang penyimpanan bahan baku hingga ruangan pengepakan makanan bergizi gratis.
Selain itu, polisi juga meminta keterangan para pekerja dapur SPPG dan mengambil sampel makanan bergizi gratis yang dibagikan. Semuanya itu. Beralih ke informasi lain, Saudara. Ratusan pelajar dan alumni SMK Pasundan 2 Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolah Rabu petang kemarin. Aksi itu dipicu karena ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru. Mereka menuntut kasus dugaan pelecehan seksual itu diusut tuntas. Pelajar dan alumni SMK Pasundan 2 Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang sekolah Rabu petang. Aksi ini dilakukan karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada murid perempuan. Mereka menuntut agar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap murid perempuan segera diusut tuntas. Masa yang geram atas dugaan pelecehan oleh oknum guru kepada murid menaburkan pembalut sebagai simbol protes. Masa juga sempat mendobrak pagar untuk merangsek masuk ke area sekolah. Tak lama kemudian, pihak sekolah bersama petugas keamanan menemui massa lalu mengajak mereka berdialog. Menurut perwakilan alumni SMK Pasundan 2 Bandung, berdasarkan data yang alumni miliki, setidaknya ada 41 terduga korban pelecehan seksual. Ini semua pure dari hati kakak-kakak alumni yang ingin memenangkan hak-hak kebebasan bagi para korban pelecehan gitu. Jadi semua para alumni dari angkatan 2009 ke atas ke bawah ingin memperjuangkan hak-hak para korban yang dimana korban ini udah 41 orang gitu. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kita terus menginvestigasi bareng-bareng menambah. Pihak sekolah melalui perwakilannya berkomitmen untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual ini. Pihak sekolah juga telah melakukan sejumlah upaya pengungkapan fakta termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Yang pertama, ini memang luar biasa kami apresiasi ya, bukti kasih sayang para alumni di sekolah ini. Ingin sekolah ini terus baik, terus terjaga. Yang kedua, kita juga sedang menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan sekarang. Tinggal ini nunggu proses-proses yang memang sedang dijalankan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi mohon kesabarannya. Insya Allah kami komitmen untuk menindak tegas ya, apabila itu memang terbukti. Sementara itu, Kapolsek Andir AKP Robi menyebut hingga aksi digelar belum ada korban yang membuat laporan resmi ke polisi. Intinya kami dari pihak kepolisian kalau misalkan sudah ada laporan dari pihak sekolah, karena kan pihak sekolah memberi waktu jangka 1 minggu untuk menerima semua laporan yang dialami siswa yang merasakan atau mengalami pencabulan. Dengan harapan selama 1 minggu itu ada laporan-laporan yang benar dan sudah mengakumulasi semua. Ya, intinya kami dari pihak kepolisian akan memproses kejadian ini sesuai dengan laporan dari pihak sekolah. Sementara itu, saat ini oknum guru yang diduga melakukan pelecehan telah dinonaktifkan oleh pihak sekolah. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Keseruan wisatawan menyaksikan pelepasan penyu hijau di ujung genteng. Informasinya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Persediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut dipastikan aman dengan alokasi lebih dari 100.000 ton. Persediaan ini menepis kelangkaan pupuk di pasaran jelang musim tanam.
Guna mengantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, alokasi pupuk untuk wilayah Kabupaten Garut tahun 2025 totalnya mencapai 107.906 ton. Dengan rincian untuk NPK sebanyak 51.000 ton dan urea 56.906 ton, atau sesuai dengan kebutuhan petani. Alokasi yang disiapkan saat ini masih tersedia cukup banyak, atau baru terserap oleh petani di Kabupaten Garut di bulan September 2025 ini sebesar 56,5%, atau sebanyak 61.062 ton. Dengan rincian NPK sebanyak 36.162 ton dan urea sebanyak 24.900 ton. Tak hanya itu, yang dialokasikan serapan pupuk masih cukup rendah yang disebabkan berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, kemudian adanya perbaikan irigasi, dan lain sebagainya yang mempengaruhi waktu tanam. Kabupaten Garut memiliki 5 gudang pupuk untuk menyuplai ke petani, yakni gudang urea ada 3 lokasi, seperti di Banyuresmi, Cisurupan, dan Cikelet, untuk NPK di Cikajang dan juga Tarogong. Untuk Kabupaten Garut saat ini ada 5 gudang untuk menyuplai ke petani, ke PUD. Untuk ureanya ada 3 gudang. Yang pertama di Banyuresmi, Cisurupan, dan juga Cikelet. Untuk NPK-nya itu ada gudang di Cikajang dan juga ada di Tarogong. Stok saat ini di angka untuk urea 2.300 dan NPK-nya 3.500. Sedangkan kebutuhan di bulan September ini untuk ureanya masih tersisa di angka 700 ton. Jadi kalau stoknya 2.300, saya rasa untuk kebutuhan di Garut ini masih aman. Terdapat 2 pabrik pupuk di wilayah Jawa Barat. Setiap harinya mampu menyuplai 2.800 ton untuk 48 gudang di Jawa Barat. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Angkutan dengan tenaga listrik tanpa bising di emisi ini dilengkapi dengan fitur modern. Angkutan Kota Listrik Bandung atau disebut Angklung adalah sebuah prototipe angkot pintar berbasis listrik. Mulai diperkenalkan di Kota Bandung. Angkot ini nantinya diproyeksikan untuk mengganti kendaraan angkot konvensional yang saat ini beroperasi di Kota Bandung. Tak hanya memiliki tampilan futuristik atau modern, serta dilengkapi fitur masa kini, Angklung juga merupakan produksi anak bangsa. Adalah perusahaan asal Kota Bandung yang sudah memproduksi kendaraan listrik sejak tahun 2004. Jadi kendaraan ini menggunakan peralatan GPS, kemudian yang berikutnya kendaraan ini menggunakan sistem Wi-Fi dan kemudian ada IoT-nya juga. Jadi kalau mobil ini waktunya harus dicas atau waktunya harus diservis, itu ada notifikasi kepada pihak pengelola untuk melakukan kegiatan itu. Keberadaan Angklung sebagai transportasi massa cerdas Kota Bandung diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massa. Kendaraan non-emisi ini juga diharapkan berdampak baik bagi lingkungan dan kualitas kesehatan di Kota Bandung. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi gas buang yang akan membahayakan salah satunya untuk kehidupan masyarakat. Karena Kota Bandung itu cekungan, jadi hasil pembakaran emisi gas buang itu tidak langsung lepas ke langit ya, karena itu tertahan di situ. Jadi kalau ini kan tidak mengeluarkan COHC ya, karbon monoksida dan hidrokarbon.
Ketua Koperasi Angkutan Milik Masyarakat, Kopamas, yang menjadi salah satu organisasi pengelola angkot, menyambut positif keberadaan angklung. Ia pun memastikan angkot pintar ini tak akan menggeser angkot konvensional. Angkot pintar justru menjadi peremajaan bagi kendaraan-kendaraan angkot yang ada saat ini. Ia pun memastikan tarif angkot pintar akan sama dengan tarif angkot konvensional. Motivasi awalnya itu adalah bahwa kami harus meremajakan kendaraan kami yang sudah tua, yang harus segera diremajakan, dan kami tidak mampu kalau kami menggunakan kendaraan konvensional. Itu motivasi awalnya. Kami melihat bahwa kendaraan listrik ini bisa menjawab hal tersebut. Biaya investasi awalnya memang tinggi, biaya investasi awal itu, tapi biaya operasional itu sangat rendah. Baik itu dari konsumsi dalam tanda petik ya BBM ya, listriknya gitu kan. Perbandingannya itu berapa ya? Hampir 70% ya beda. Saat ini, angkutan listrik dengan kapasitas 14 penumpang dan 1 supir ini masih dalam tahap rangkaian tes dan uji coba. Untuk selanjutnya diproduksi secara massal dan diharapkan dapat menjadi angkutan publik yang lebih baik bagi lingkungan dan warga Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Memasuki musim bertelur penyu, penangkaran penyu hijau di Pantai Pangumbahan, Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi dipadati wisatawan. Wisatawan berkesempatan menyaksikan langsung pelepasan penyu hijau ke laut. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara setiap hari berkunjung ke Pantai Pangumbahan, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setiap pukul 5 sore, mereka berbondong-bondong berdatangan dan berkumpul di Pantai Pangumbahan untuk menyaksikan pelepasan penyu hijau oleh petugas penangkaran penyu. Bulan Agustus hingga nanti Desember merupakan bulan meningkatnya penyu bertelur. Hingga saat ini, setiap hari petugas bisa melepaskan 100 hingga 300 anak penyu ke pantai. Dan bahkan beberapa hari bisa mencapai 1000 anak penyu yang dilepas ke pantai. Alhamdulillah untuk bulan-bulan sekarang pengunjung itu semakin banyak dan semakin membludak, dan tukik juga untuk tiap hari kita melepas banyak. Karena apa? Tukik bulan-bulan sekarang banyak. Dari bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu si penyu itu udah mulai musim. Jadi dalam satu malam itu ada 10 ekor atau 20 ekor itu yang naik. Dari bulan 7 sampai bulan 12, puncaknya itu 8, 9, 10, itu banyak penyu yang datang, yang naik untuk bertelur. Selain tempat hiburan, lokasi wisata penangkaran penyu pun sebagai tempat edukasi untuk mengetahui proses budidaya hewan yang hampir punah, dan wisatawan pun ikut serta berkontribusi untuk pelestarian penyu hijau. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik seputar dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Hasil dari La Liga Spanyol, Real Madrid tampil sempurna. Jumpa Levante, Los Blancos menang telak 4-1. Hasil ini membawa Madrid nyaman di puncak klasemen sementara. Villarreal juga meraih kemenangan saat bertamu ke markas Sevilla. Kapal selam kuning, Libas Palanganas
2 gol berbalas 1. Bermain di Ramon Sanchez Pizjuan, Podimos. Pendukung. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Hadanun beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.